Dia pingsan di kebun. Sekelas sahabat Nabi aja ada yang pingsan, Pak. Berarti kalau dihitungkan lebih hebat kita berarti. Kita bukan sahabat Nabi dan bukan juga keluarganya Nabi, tapi umatnya Nabi tidak ada yang pingsan. Tapi kalau disembunyikan, pingsannya disembunyikan ya. Jadi Qais bin Sirma ini kerjaannya seorang petani kurma. Tapi kebun kurma itu bukan kebun dia, kebun orang lain. Itulah kesehariannya. Berketepatan pada saat itu sedang berpuasa di awal Ramadan. Di awal Ramadan. Begitu di hari pertama dia berpuasa, dia pun pulanglah menjelang berbuka dari kebun tempat dia bekerja ke rumahnya. Sampai di rumah dia tanya oleh istrinya, kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah yang mau kita makan untuk berbuka hari ini?" Kata istrinya, "Mohon izin wahai suamiku, hari ini bekal kita ataupun persiapan kita untuk berbuka tidak ada. Tapi kalaupun memang engkau berhajat, ingin kucarikan keluar, aku permisi kepadamu untuk mencari makanan tersebut." Permisilah istrinya. Ibu-ibu permisi nggak Bu kalau keluar dari rumah sama suami? Permisi nggak Bu? Permisi ya. Bapak-bapak permisi nggak Bu? Pak sama istri kalau keluar dari rumah? Yang boleh permisi itu, yang harus permisi keluar dari rumah itu istri. Kalau suami nggak perlu, nggak perlu permisi, cuma kasih tahu, aku pergi ya kemana? Pergi safari, di mana? Di Kampung Jawa. Di Kampung Jawa, karena yang datang di situ kepala kantor dan seluruh perangkat-perangkatnya dan seluruh saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya. Kalau kita yang suami harus kasih tahu kepada istri. Tapi kalau istri harus permisi sama suami. Kalau enggak nanti kacau. Tak tahu kita entah kemana perginya. Jadi Ustaz kalau pergi ke toilet pun permisi. Mesti permisi. Mana tahu pas masih ada toilet yang seperti dulu, model toilet cemplung itu. Pas kalau udah lama kan, tak tahu kita. Tak masuk ke situ kan tak tahu kita. Tapi kalau kasih tahu sama suami, insya Allah, oh mungkin di toilet sana ini. Nah, ketika si istri keluar dari rumah mencari makanan untuk berbuka yang dipersiapkan untuk Qais bin Sirma, dapatlah makanan itu dan dia bawalah pulang makanan itu ke rumah untuk bekal berbuka dan makan sahur. Jadi sampai di rumah istrinya, si Qais bin Sirma sudah tertidur di sofa. Tertidur di sofa dengan lelapnya. Si istri pun merasa sungkan untuk membangunkannya. Jadi tak dibangunkan istrinya, tetaplah tertidur si Qais bin Sirma sampai kepada siang hari. Sampai kepada siang hari. Tak makan berbuka, tak makan sahur, tak juga makan cola, tak juga makan anggur, tak juga minum. Sampai ke siang harinya. Dia pun balik bekerja lagi ke kebun kurma orang lain. Sampai di kebun dia bekerja, karena tak ada tadi makan sahur, otomatis kan lemas. Pingsanlah dia di kebun itu. Lalu dilihatlah oleh para saudara atau sahabat-sahabat Nabi yang lain. Baru ada salah seorang sahabat Nabi yang melapor kepada Nabi. "Ya Nabi, ya Nabi Allah Muhammad, Qais bin Sirma sedang pingsan di kebun kurma orang atau di kebun kurma sana. Bagaimana itu ya Nabi Allah?" Langsung Nabi menyampaikan ayat Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 187 itu. Disitulah baru diperintahkan tentang boleh makan setelah berbuka sampai waktu fajar. Itulah dibolehkan. Kalau dahulu orang berpuasa, begitu habis berbuka langsung berpuasa lagi. Waktunya hanya sampai habis isya. Dulu, kalau sekarang kita sudah tentukan. Mulai dari berbuka jam 18.35 tadi atau 36, kemudian sampai kepada waktu fajar masih boleh makan, masih boleh berhubungan antara suami dan istri. Itulah Quran surah Al-Baqarah 187 itu. Kulu wasrabu
hatta tatabayyana lakumul khaytul abyad. Makan dan minumlah kamu. Sebelum ayat itu ada lagi berhubungan antara suami dan istri, bolehkan pada saat itu. Karena sudah datang perintah itu lewat Al-Quran surah Al-Baqarah 187 itu. Jadi itulah satu-satunya kisah yang dikisahkan asbabun nuzul ayat itu. Itulah Qais bin Sirmah, sahabat Nabi yang pingsan ketika berpuasa. Kalau kita tidak ada, mudah-mudahan. Kalau tadi dibilang hampir-hampir pingsan ya. Hampir-hampir pingsan mungkin salah berbukanya. Kalau kita shoot pakai apa itu? Kalau kita shoot pakai minum es atau yang tak biasa, itu mau membuat kita langsung tersenak ya. Atau yang dimakan Ustaz, nggak disiapkan air putihnya, mau tersenak itu. Nah, tak jarang kita lihat, bahkan ada kita lihat orang yang ketika berbuka, habis dia berbuka, bangun. Ada kita lihat seperti itu. Kenapa? Karena salah cara berbukanya. Nah ini juga kami sampaikan. Tadi ketika berbuka, saya juga sering memperhatikan orang berbuka. Ini sering juga disampaikan oleh Pak Tua ketika memberikan ceramahnya. Ketika kita berbuka, yang pertama sekali harus kita batalkan puasa. Kita batalkan puasa baru kita berdoa. Bukan ketika mau berbuka itu berdoa, tapi batalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, baru baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dan seterusnya. Itu yang kita lakukan. Bukan begitu kita mau berbuka, kita baca doa itu. Tapi batalkan dulu puasa itu, baru baca doa itu. Karena doa itu maknanya setelah kita berbuka, bukan sebelum kita berbuka. Dari bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah salat tarawih dan witir yang telah kita kerjakan, insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan ibadah Ramadan ini, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Duratun Nasihin, malam ke-15 itu adalah malam di mana malaikat meminta ampun. Meminta ampun terhadap dosa-dosa yang kita kerjakan. Banyak ulama, terutama ulama hadis, yang mempermasalahkan tentang kitab Duratun Nasihin ini. Tapi ada Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa di dalam hadis-hadis yang dikatakan ulama itu ada hadis-hadis dhaif, Imam An-Nawawi menjelaskan tentang pembolehan tentang beramal dengan hadis dhaif itu lewat kaidah yang disampaikannya. Zawalul a'mal bi hadis dhaif fi fadailil a'mal. Boleh beramal dengan hadis-hadis yang dhaif, tapi dengan tujuan untuk motivasi beribadah. Kalau tarawih ini memberikan motivasi kepada kita untuk membiasakan menghidupkan masjid ataupun mushola ini, maka lanjutkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi jangan di luar Ramadan ya. Karena di luar Ramadan itu ada tarawih. Ada tarawih, witir ada. Tapi kalau ingin menjadikan motivasi semangat kita untuk beribadah, ibadah yang sunnah, maka kerjakanlah dengan baik, segerakanlah, semangatlah. Karena itu akan menjadikan penguat dalam beribadah kita. Ini sebenarnya riyadhah ini sampai malam ke-30 riyadhah latihan agar terbiasa kita menghidupkan masjid ini. Kalau bukan kita yang menghidupkan masjid ini, siapa lagi? Gak mungkin orang yang marga Paraninangin itu kemari, atau marga Situmorang kemari. Walaupun ada yang muslim marga Situmorang kan, gak mungkin. Marga Manukali gak mungkin kemari meramaikan ini. Jadi kitalah yang meramaikan rumah Allah ini, rumah ini atau masjid ini, bukan orang lain. Kitalah yang beragamis-gamis. Dan mudah-mudahan seperti yang dikatakan oleh Ketua BKM tadi, kehadiran kita kemarin membawa berkah, dan kemudian pertemuan kita juga membawa berkah. Insya Allah kalau kawan-kawan nih 9 penyuluh nih Malik pun siap. Agia jam 12 malam dipanggil, sudah Pak.
Jendol udah pakai jendol semalam. Mana tahu ada yang bisa mengobati kan dipanggil semalam. Mudah-mudahan siap semua. Mau urusan berdoa siap, mau urusan tahlil pun siap, mau urusan ceramah pun siap, mau urusan mengajari Bilal Ain pun siap semua, insyaallah. Yang 9 ini, karena sudah ditempa. Kalau kantor urusan agama Kecamatan Maro ini kan sudah beberapa orang yang temani kuahnya. Ini bapak gua kita ini, alhamdulillah semenjak beliau di Maro ini, eksistensi penyuluh itu atau keberadaan penyuluh itu memang nampak sampai hari ini. Memang betul diperlihatkan. Kenapa? Kalau sempat terlambat kena telepon kami. Kalau sempat terlambat kena telepon, kenapa nggak datang? Apa masalah? Apa halangan? Pasti ditelepon. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara serta ibu-ibu yang kami hormati, kalaupun ibu-ibu nanti butuh ustaz untuk ceramah di pengajian pemiritan habis hari raya ini, siap mereka. Bapak-bapak pun juga malam Jumat, kalaupun ada pemiritan malam Jumat, siap dipanggil 24 jam. Apa hantar? Baik, bapak-bapak dan saudara-saudara serta ibu-ibu jamaah salat tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah. Terkait dengan apa yang disampaikan di dalam kitab tadi, bahwa malaikat meminta ampun terhadap dosa-dosa yang kita kerjakan. Kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi yang terkait dengan puasa Ramadan ini, puasa Ramadan ada dua hadisnya. Yang pertama hadisnya dengan ketentuan paket malam, yang kedua dengan ketentuan paket siang. Jadi bukan kartu Tri, kartu XL, kartu Telkomsel aja yang ada paketnya. Ramadan ini pun ada paketnya. Paket yang pertama adalah paket siang. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siang hari itu, Pak, siang hari. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan perhitungan, dengan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pasti niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Muhammad Quraisy Shihab, Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab membahas tentang kata ghaffar. Kata ghaffar itu yang pertama dengan sebutan ghafirun. Itu artinya ditutupi. Kemudian ada kata ghafur. Ghafur itu maknanya kadang-kadang ditutupi, kadang-kadang tidak, kadang-kadang ditutupi. Kemudian ada kata ghaffar, senantiasa ditutupi, senantiasa diampuni dosa kita. Tinggal berpulang kepada kita, Pak, Bu. Maukah kita berdoa untuk minta ampun kepada Allah? Pasti akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau tak pernah kita minta ampun, bagaimana Allah mengampuni dosa kita? Ini lagi yang jadi masalah ketika berdoa. Padahal sudah jelas disebutkan dan disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya. Nabi itu dilihat oleh para sahabat ketika berdoa. Yarfa' yadai bid du'a hatta yura ibtaihi, kata Nabi dalam hadisnya. Ini dilihat oleh sahabat. Nabi mengangkat tangannya ketika berdoa sampai kelihatan belahan putih di ketiaknya. Ibtaihi itu ketiaknya. Belahan putih di ketiaknya. Artinya apa? Bukan seperti ini, Pak, berdoa, Bu. Bukan juga seperti ini. Kalau ini bahasa anak muda, malu-malu. Jadi berdoa itu menadahkan tangan kita. Ada orang yang berdoa itu, dia jumpakan garis tangannya yang sebelah kanan dengan sebelah kiri. Dia jumpakan seperti ini. Seperti inilah berdoanya. Agar dimaknai bisa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada garis ini. Atau ada enggak pakai garis? Apa tangannya? Ini ada makna ini. Kalau di ahli forensik tahu mereka itu. Kalau kita tak tahu kita. Paling
inilah namanya tapak tangan orang kaya dulu katanya. Oh kalau ini orang miskin ini. Jadi tengok lagi, ini gak bakalan ngurus PNS ini atau P3K. Ada yang melihat seperti itu. Jadi kalau Rasul ketika dilihat oleh para sahabat, dia tadahkan tangannya seperti ini. Terlihat tak belahan putih di ketiaknya itu. Dan jangan dikandaskan ke paha seperti ini. Ini sama aja seperti orang yang malas berdoa. Apalagi kalau pas orang yang punya perut besar seperti saya. Letakkan di sini. Gak jatuh. Agia, bahasa kampungnya Agia mohondok-ondok. Gitu, gak jatuh. Jadi yang sebaik-baiknya seperti hadis yang saya bacakan tadi, ditadahkan tangan kita diangkat sampai kelihatan belah ketiak kita. Belahan ketiak itu warna putih. Nah, itulah yang harus kita kerjakan. Banyaklah berdoa. Karena pada malam hari ini juga merupakan malam di mana malaikat itu meminta ampunan kepada Allah terkait dengan dosa-dosa kita. Kalau mau mengingat ataupun mau memperhatikan, memahami, makhluk yang paling sempurna itu kan kita, manusia. Kalau malaikat memang cuma punya pengetahuan, punya akal, tapi tak punya nafsu. Karena sampai hari ini nggak pernah malaikat Jibril itu undang kita acara pestanya. Pernah? Nggak pernah. Malaikat itu tidak menikah. Kalau manusia lengkap sama dia, akal ada, nafsu ada, maka kita manfaatkanlah kesempurnaan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Dan kita serahkan semua kepada Allah. Berdoa kita sebanyak-banyaknya. Apalagi di bulan Ramadan ini. Para ulama menyebutkan bulan Ramadan ini dengan sebutan Sayyidul Ayyam, Sayyidul Suhur, penghulu dari sekalian bulan. Kalau mau minta kita di bulan ini, mintalah sebanyak-banyaknya. Kalau kita mau diberikan rezeki yang banyak, mintalah sebanyak-banyaknya. Kalau kita mau diteguhkan iman, mintalah sebanyak-banyaknya. Ada doa yang diajarkan Nabi ketika di sujud terakhir itu, agar kita diberikan kekuatan iman, diberikan juga keistiqomahan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Baca itu setiap kita di sujud terakhir. Karena pada saat itu kita sedang merendahkan diri kita, sedang menundukkan diri kita bahwa kita adalah makhluk yang serendah-rendahnya di dalam. Tak boleh kita congkak berdoa. Kalau congkak kita berdoa, susah. Bagaimana yang congkak itu, Ustaz? Ada yang mendangak saja kepalanya begini. Mendangak saja. Kalau bisa kita rendahkan. Kita rendahkan diri kita. Serendah-rendah. Jamaah salat tarawih dan witir, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang saya sampaikan ini ada perkataan Imam Al-Ghazali, cuma 3 aja, tapi saya lihat belum kopian saya, Pak. Ada kopian ini. I'lam anna as-sawmu thalatha darajat. Ini perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, shaumul umum. Puasanya atau puasa yang umum. Apa yang dimaksud dengan puasa yang umum? Bahwa kaful baton wal farji an qada'i sahwa. Yakni menjaga perut, kemudian kemaluan dari keinginan syahwat. Menahan lapar, menahan haus, itulah yang disebut dengan shaumul umum, puasanya orang yang umum, orang yang awam, orang yang biasa, lazim kita ketahui. Apa itu puasa? Puasa menahan lapar dan haus. Tapi jangan sampai kita hanya berada pada satu itu aja. Kenapa? Karena Nabi telah mewanti-wanti lewat hadisnya. Apa hadisnya? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Jangan sampai kita hanya bertahan pada itu aja. Karena Rasul mewanti-wanti dengan hal yang seperti itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang berpuasa di tahun ini,
hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kalau bisa lebih baik daripada itu. Yang kedua, saumul khusus, yaitu bahwa kafus sam'u wal basar wal lisan wal yad wal rajul wasairil jawarih fil athar. Menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga kaki, dan seluruh anggota tubuh yang kira-kira kita khawatirkan akan berbuat dosa. Itu namanya saumul khusus, puasanya orang yang khusus. Kalau mampu kita menjaga itu, maka insya Allah puasa kita akan bermakna, akan bermanfaat, akan ada faedahnya. Tapi kalau tak pandai kita, ya hanya sekedar melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah dan diperintahkan Nabi lewat hadisnya, tapi kita tetap tidak mendapatkan pahala puasa itu. Kenapa? Karena lisan kita tidak bisa kita jaga, tangan kita tidak bisa kita jaga, mata kita tidak bisa kita jaga. Kalau masih ada orang yang berpuasa di siang hari, tapi pandangannya kepada seseorang wanita atau lain jenisnya bernafsu, maka pahalanya tidak akan didapatkan. Hanya sekedar melepas kewajiban yang diperintahkan bagi. Yang ketiga, saumul khusus, yaitu pasaumul qalbi an sifatit dunyati wal ibtaru ad-dunyati. Menjaga atau berpuasa menahan hati dalam hal-hal yang bersifat keduniaan. Dia sedang berpuasa, tapi asik memikirkan, kalau bisa nanti berbuka kita, mantaplah lauknya, mantaplah berbuka. Itu kan dunia itu. Yang terpenting apa yang bisa kita makan di saat berbuka itu aja dimakan. Jangan kalau harus bersiap-siap sampai belanja ke sana, belilah ikan baur, belilah ikan nila, belilah ikan muzahi dan sebagainya. Oh ini Pak. Bukan hanya itu. Kalau bisa, apa yang ada di depan kita itulah yang kita makan. Kalau pergi orang bapak dan ibu ke padang sana, ketika sudah dihidangkan seperti ini, menjangkau tangan kita sampai seperti ini, mengambil makan. Ini pas lagi makanan berhidang ini, dipukul orang bukan marah. Begitu juga pas ketika saat makan itu, duluan kita cuci tangan. Umur kita masih muda dibandingkan dengan yang lain. Dipukul orang di tangan kita. Kalau di padang sana, itulah santunnya, sopannya. Tapi jangan, Bapak tanya, berapa lama baru makan kalau sudah terhidang? Mau sampai 1 jam. Kalau pergi orang ke gunung sana, ada orang kampung, ada di Makobari mereka. Itu kan karena bertahan itu hidangan itu boleh dimakan, asik pokok saja. Seperti itulah di padang sana. Nah, kalau bisa kita jaga, kita puasakan hati kita puasakan juga pikiran kita. Jangan banyak menghayal ketika berpuasa, karena menghayal itu akan membawa kita larut dan kita akan terpengaruh dengan godaan dan rayuan setan. Puasa ini pengaruh setan, Pak. Setan itu kadang-kadang dari kita sendiri atau dari saudara kita. Walaupun sebenarnya disebutkan dan disabdakan Nabi dalam hadisnya, di bulan Ramadan ini dibuka pintu surga, kemudian ditutup pintu neraka dan dibelenggu para syaitan. Walaupun, tapi kadang-kadang syaitan itu datang dari kita sendiri. Contohnya, kurang puas kita dengan berbuka kita, marah kita dengan istri. Apa yang mau masak ini? Hari-hari kalau seperti di masa ini, membuning punya pandai kepas kayak menggule. Kenapa seperti itu? Karena bekas membuning itu adalah belanga yang sudah digunakan untuk menggoreng ikan teri. Kenapa keruh itu? Boding itu kan namanya pun bening, sayurnya bening, kuahnya bening lah dia, tidak keruh. Jangan gara-gara itu bertengkar dengan istri. Kenapa? Karena terbawa nafsu, pikiran kita, kehendak kita, hati kita yang mau kita ikuti. Padahal kadang-kadang akibat nafsu yang kita turuti itu yang jadi bumerang buat kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini masuk dalam golongan orang-orang yang ketiga tadi,
Shaumul khususul khusus. Puasanya orang yang dikhususkan. Dia mampu menjaga hatinya, dia mampu menjaga pikirannya, tetap konsentrasi dengan ibadah Ramadannya, dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang akan membatalkan, yang akan mempengaruhi pahala dari puasanya. Insyaallah kita yang hadir ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon izin dan mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.